teman-temannya di mana saja berada. Kembali bersama Basi Bahas Sinema. Di sini kita akan membahas alur cerita film dan drama dari berbagai genre untuk menambah wawasan persinemaan kita semua. Silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notif agar tidak ketinggalan bahasan-bahasan sinema kita selanjutnya. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan rangkuman drama silat Mandarin Handsome Sibling episode 28-31. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, link video ada di kolom deskripsi ya guys. Tanpa memperpanjang spoiler, mari kita mulai bahasannya. Pada episode sebelumnya sudah diceritakan bahwa Hua Wuke dan Jiang Shoyu berhasil membongkar kejahatan Jiang Bihe yang melibatkan singa gila Tizen. Setelah itu, Hua Wuke bertemu dengan Yanantian dan sempat bertarung dengannya. Ketika Yanantian hendak membunuh Wuke, Shoyu menghalanginya. Shoyu mengatakan bahwa dia punya perjanjian damai dengan Wuke sampai 3 bulan ke depan. Akhirnya, Yanantian pun pergi meninggalkan mereka. Shoyu menunggu Wuke sampai dia sadar dari pingsannya. 是你救了我，除了我还能是谁啊？ Setelah itu, Shoyu mengajak Wuke meninggalkan sungai itu. Keesokan harinya, Tizen dan Tixinlan berpamitan pada Wuke dan Shoyu. Wuke menyuruh Helu dan Huasuang untuk mengawal perjalanan Tizen dan Xinlan. Setelah itu, Wuke menanyakan rencana Shoyu selanjutnya. Shoyu berencana untuk menemui Yanantian di Jiangnan. Kemudian dia berencana untuk mencari Jiang Qin, pelayan yang sudah mengkhianati orang tuanya. Wuke menawarkan diri untuk ikut ke Jiangnan. Hari-hari berikutnya merupakan hari-hari yang menyenangkan bagi mereka berdua. Mereka bermain dan bercanda layaknya dua orang teman baik. Ternyata berita Wuke dan Shoyu sampai ke istana Yihua. Putri Ayu menjadi geram sekali. Malam harinya, Wuke mendengar teriakan Shoyu. Ia berusaha mengejarnya dan sampai di pinggir kota. Di sana sudah menunggu seorang utusan istana Yihua. Dia mengaku bernama Tuan Tong. Dia menyuruh Wuke membunuh Shoyu yang sudah dilumpuhkannya. Tapi Wuke menolak dan mengatakan dia memiliki perjanjian damai dengan Shoyu sampai 3 bulan ke depan. Akhirnya Tuan Tong menyetujui menunda pertarungan mereka 3 bulan lagi. Kemudian dia memerintahkan Wuke meninggalkan tempat itu. Sementara Shoyu akan tetap tinggal di sana. Di Jiangnan, Jiang Bihe bertemu dengan Yanantian. Jiang Bihe terlihat gugup. Tapi Yanantian mengajaknya minum arak. Mereka minum arak sampai larut malam. Yanantian mulai sedikit mabuk. Dia mengungkit masalah Jiang Feng dan Jiang Qin. Setelah larut, mereka berjalan pulang ke kediaman Jiang. Yanantian sepertinya terlalu mabuk. Dia jatuh tertidur di jalan. Jiang Bihe mencabut pedangnya dan memenggal leher Yanantian. Tapi tak disangka-sangka, Yanantian hanya pura-pura mabuk. Yanantian mencabut pedang berkaratnya dan menyerang Jiang Bihe. Mereka pun bertarung. Kekuatan Yanantian jauh di atas Jiang Bihe. Ketika Yanantian hendak membunuh Jiang Bihe mengatakan kalau dia mati, maka tak ada yang tahu tentang Jiang Qin yang dicari Yanantian. Yanantian mengurungkan niatnya membunuh Jiang Bihe dan menanyakan tentang Jiang Qin. Jiang Bihe mau memberitahu Yanantian tentang Jiang Qin asalkan dia berjanji 2 hal pada Jiang Bihe. Yang pertama, Yanantian tidak boleh melukai Jiang Bihe sampai kapanpun. Yang kedua, Yanantian tidak boleh mengatakan siapa Jiang Qin pada orang lain. Yanantian pun memenuhi kedua janji itu. Kemudian Jiang Bihe mengakui bahwa dia adalah Jiang Qin yang dicari Yanantian. Yanantian sangat marah sekali. Dia bersiap membunuh Jiang Bihe, tapi dia terikat pada janji yang dicapkannya tadi. Jiang Bihe sungguh licik. Dia bisa membuat Yanantian tak bisa berbuat apa-apa walaupun sudah mengetahui keadaan yang sebenarnya.
Di tempat lain Wuke menemui Yanantian. Ia mengatakan bahwa Shoyu ditangkap oleh orang yang bernama Tuan Tong. Yanantian tidak percaya dan menghunuskan pedangnya. 江小鱼是不是被你暗在算？你与燕大侠交过手，自知不是敌手。 Tapi ternyata dia hanya menguji Hua Wuke. Karena Tuan Tong ada hubungannya dengan istana Yihua, maka Yanantian berniat menjadikan Wuke sebagai sandranya. Walaupun menjadi sandra, tapi Wuke diperlakukan dengan baik oleh Yanantian. Ternyata Wuke juga tak mau membunuh Shoyu. Tapi dia tak bisa menentang perintah bibinya. Sementara itu Zhang Yulang yang melarikan diri ditemukan oleh Luo bersaudara. Luo bersaudara meminta Yulang menyerahkan 1 juta tael perak yang dicuri dari Duan Heiwei. Karena Zhang Yulang tidak mau menunjukkan di mana perak itu disimpan, akhirnya Luo bersaudara pun menyerangnya. Dengan mudah Zhang Yulang dilumpuhkan, tapi mendadak seorang bercadar datang menyerang Luo bersaudara dan membawa Yulang pergi. Yulang dibawa ke paviliun Wanhua. Ternyata yang menyelamatkannya adalah Wei Mingyi. Mingyi menyelamatkannya karena ingin mendapatkan perak curian itu. Mendengar Wei Mingyi berasal dari klan Wuya, Zhang Yulang tak bisa berkata apa-apa. Mingyi membuatkan Yulang sebuah tangan palsu. Yulang sangat senang sekali. Dia menyatakan kesetiaannya pada Wei Mingyi dan berjanji untuk memberikan perak curian itu pada Mingyi. Mingyi juga meminta Yulang mencari Nona Meng yang dilarikan dari paviliun Wanhua. Zhang Yulang yang tahu bahwa Nona Meng adalah Murong Jiu pun menyanggupi permintaan Wei Mingyi. Sementara itu, Shoyu disekap oleh Tuan Tong di suatu tempat. Tuan Tong yang kesal karena dipermainkan Shoyu menghina ibunya. Shoyu tak terima ibunya dihina pun membela sang ibu. Tapi itu membuat Tuan Tong semakin marah dan menghajarnya. Setelah Tuan Tong pergi, Shoyu berpura-pura sakit perut dan menotok kedua pelayan istana Yihua yang disuruh menjaganya. Shoyu lalu menawarkan kedua pelayan itu untuk kabur dengannya. Salah satu pelayan memberi syarat yang diminta Shoyu. Ia pun membebaskan totokan pelayan itu. Tapi setelah dibebaskan, ia mengatakan bahwa tak mungkin untuk melarikan diri dari Tuan Tong. Karena pintu itu digembok dan hanya Tuan Tonglah yang punya kuncinya. Tapi ternyata Shoyu dengan keahliannya bisa membobol gembok itu. Heizizu mengintai di luar bangunan. Begitu Shoyu berhasil membuka gembok, Heizizu muncul di sana. Ketika mereka hendak melarikan diri, Tuan Tong pun muncul. Heizizu yang berusaha melindungi Shoyu terpukul mundur. Shoyu menyuruh Heizizu kabur karena dia yakin Tuan Tong tak akan membunuhnya. Shoyu menyerang Tuan Tong untuk memberi kesempatan Heizizu melarikan diri. Tendangan Tuan Tong berhasil menjatuhkan Shoyu. Tuan Tong kecewa melihat kemampuan Shoyu yang terlalu jauh dari Hua Wuke. Tuan Tong mengeluarkan sebuah panduan jurus dan menyuruh Shoyu mempelajarinya. Shoyu heran dengan maksud Tuan Tong sebenarnya. Sejak itu Tuan Tong mengawasi Shoyu dengan ketat. Bahkan dia membunuh seorang pelayan yang tersenyum ketika Shoyu membuat lelucon. Shoyu marah sekali melihat kekejaman Tuan Tong, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Ketika Tuan Tong keluar, pelayan yang satu lagi mengajak Shoyu untuk melarikan diri. Gadis pelayan itu bernama Tipinggu. Tapi di luar dugaan ketika petugas dapur datang, seorang pelayan lain datang untuk menggantikan Pinggu. Pinggu pun kebingungan, sementara Shoyu berusaha memancing emosi pelayan baru itu. Tiba-tiba Pinggu memukul tengkuknya hingga pingsan. Kemudian mereka berdua segera melarikan diri. Rupanya ada terowongan di bawah kuil tempat Shoyu disekap. Mereka menyusuri terowongan yang berliku-liku. Alangkah kagetnya Shoyu karena ternyata Pinggu juga tidak tahu kemana arah terowongan itu. Tapi Pinggu tetap optimis bahwa mereka akan keluar dari tempat itu. Sementara di tempat lain, Yanantian sedang minum arak di sebuah kedai dengan Hua Wuke. Tiba-tiba terdengar teriakan gadis kecil penjaga kedai arak itu. Mereka segera mengejar ke arah datangnya suara. Tapi si anak sudah tidak ada. Ternyata di sana sering terjadi penculikan anak perempuan. Keesokan harinya, Yanantian mengajak Wuke ke paviliun Wanhua. Yanantian sengaja membuat keributan di sana.
Wei Mingyi pun muncul menemuinya. Wei Mingyi mencoba menggertak Yanantian dengan nama besar 在 klan 妓院 dia. 和赌场呢？ 算老鼠王魏无涯亲自来给你撑腰。 Begitu Mingyi tahu bahwa yang di hadapannya adalah Yanantian, dia berusaha melarikan diri. Tapi Yanantian melumpuhkannya. 姑娘在哪儿？ Yanantian menanyakan di mana anak-anak gadis yang diculik. Mingyi membawa Yanantian ke sebuah gudang. Di sana ada banyak anak-anak perempuan yang diculik oleh Mingyi untuk dijadikan wanita penghibur. Ketika Yanantian hendak membebaskan mereka, Mingyi menginjak sebuah tombol rahasia. Sebuah jebakan berhasil mengikat Yanantian sehingga tak bisa bergerak. Tapi ketika Mingyi mencabut sebilah belati untuk membunuh Yanantian, Wuke menghajar Mingyi dengan keras. Lalu Wuke membebaskan Yanantian. Yanantian mengampuni Mingyi dengan syarat Mingyi harus mengantarkan anak-anak perempuan yang diculik itu pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu Mingyi harus menutup pavilion Wanhua. Walaupun berat, tapi Wei Mingyi terpaksa menyanggupinya. Suatu hari Gurenyu dan peri kecil membawa Murongju ke sebuah pasar. Ketika mereka sedang melihat-lihat barang yang ditawarkan, Murongju menghilang. Mereka berusaha mencari Murongju. Ternyata Murongju berusaha mencari Hezizu. Ia menanyakan Zizu pada setiap orang. Sampai akhirnya seorang pria mengatakan bahwa dia tahu di mana Hezizu berada. Murongju senang sekali dan mengikuti pria itu untuk menemui Hezizu. Pria itu adalah Jiang Yulang. Yulang mengatakan akan membawa Murongju menemui Hezizu. Setelah selesai makan, Jiang Yulang membawa Murongju dengan sebuah kereta. Ketika sampai di suatu tempat, Yulang menghentikan keretanya. Dia masuk ke dalam sebuah gua dan kembali membawa sebuah kotak. Namun tak disangka-sangka, ternyata dia bertemu iblis judi di sana. Sementara di terowongan bawah tanah, Shoyu dan Pinggu yang sudah lelah berjalan masih belum menemukan jalan keluar. Mereka sudah berhari-hari tidak makan dan minum. Dalam kondisi putus asa, tiba-tiba Shoyu melihat seekor tikus. Ia berpendapat bahwa tikus itu berasal dari luar terowongan. Shoyu segera mematah Pinggu menuju ke arah datangnya sang tikus. Mereka pun sampai di sebuah ruangan yang cukup luas. Mereka melihat banyak peti-peti kayu di ruangan tersebut. Peti itu bersegelkan biro pengawalan Shuangxi. Ternyata itu adalah perak Duan Heibei yang disembunyikan Jiang Yulang. Mereka masuk lebih dalam lagi. Shoyu melihat Jiang Yulang sedang duduk berhadapan dengan seseorang. Rupanya mereka adalah Jiang Yulang dan si iblis judi yang sedang bertaruh. Mereka bertaruh menggunakan potongan daging. Siapa yang potongan dagingnya diambil tikus duluan, maka dialah pemenangnya. Tiba-tiba Yulang meminta iblis judi menaikkan taruhan menjadi 1 juta tahil perak. Sementara dia akan mempertaruhkan seseorang. Iblis judi menyuruhnya untuk menjemput orang itu. Orang yang dimaksud Yulang adalah Murongju. Shoyu pun keluar dari persembunyiannya. Iblis judi tentu senang sekali melihat Shoyu. Begitu juga dengan Murongju. Sebaliknya, Jiang Yulang merasa posisinya semakin tersudut. Shoyu mengatakan bahwa Yulang sudah mencurangi iblis judi. Ternyata dari tadi Jiang Yulang mengatur permainan dan sengaja membuat iblis judi menang berkali-kali. Tapi pada pertaruhan terakhir ini, Yulang sudah mengatur supaya dia memenangkan permainan. Iblis judi pun baru menyadarinya. Kemudian Shoyu mengatakan bahwa dia sudah tahu tentang perak curian yang disembunyikan di gua itu. Jiang Yulang yang terpojok menyandra Murongju dengan belatinya. Mendadak datang sekelompok orang menggunakan cadar ke gua itu. Yulang berusaha menggeretak mereka dengan nama besar iblis judi dan keluarga Murong. Orang-orang itu mengatakan bahwa mereka ke sana hanya ingin mencari tikus. Asalkan Yulang dan yang lain diam tak bergerak, maka mereka tak akan diganggu. Mereka meletakkan beberapa kotak besar di lantai dan mulai meniup fluid. Sungguh suatu keanehan melihat para tikus pun berdatangan dan berebut masuk ke dalam kotak itu. Ketika mereka hendak pergi, Jiang Yulang menawarkan 1 juta tahil perak pada orang-orang itu. Tentu saja mereka tergiur. Itu adalah trik Yulang untuk mengadu domba antara mereka dan iblis judi.
Shoyu marah dan berniat menyerang Yulang. Tapi pemimpin kelompok bercadar itu menyerang Shoyu dengan cambuknya. Shoyu berhasil menangkap ujung cambuk itu. Si orang bercadar menyuruh anak buahnya untuk melepaskan tikus-tikus yang sudah ditangkapnya. Tikus-tikus itu mengganas mendengar suara peluit yang dibunyikan orang itu dan langsung menyerang Shoyu. Shoyu bergelantungan di sebuah sulur pohon. Bahkan si iblis judi pun ragu membantunya. Tiba-tiba Wuke muncul dan menjatuhkan orang bercadar itu. Ketika suara peluit itu berhenti, tikus-tikus itu pun berhenti menyerang Shoyu. Kelima orang itu menyerang Wuke dengan cambuknya. Tapi dengan telapak putar, Wuke mengembalikan tenaga serangan itu, sehingga cambuk-cambuk itu menyerang temannya sendiri. Wuke berhasil menumbangkan orang-orang bercadar itu. Ketika Shoyu memeriksanya, ternyata mereka semua bunuh diri dengan menelan racun yang diletakkan di bawah gigi. Wuke menemukan plakat klan Uya di balik baju mereka. Mereka adalah anggota klan Uya yang ditugaskan mencari tikus untuk Wuya. Tiba-tiba iblis judi menyadari bahwa Jiang Yulang dan Murongju sudah menghilang. Pinggu juga sudah ikut menghilang. Shoyu pun segera meminta iblis judi untuk mengembalikan semua perak itu pada Duan Heibei. Setelah keluar dari gua itu, Shoyu dan Hua Wuke menceritakan pengalamannya masing-masing. Mereka berencana menemui Yanantian di kota Fenkyu. Di perjalanan, Shoyu melihat sebuah tanda yang ditinggalkan busa si tangan berdarah. Dia merasa bahwa para penjahat besar berada dalam masalah. Akhirnya Shoyu memutuskan untuk mencari keberadaan para penjahat terlebih dahulu. Dia menyuruh Hua Wuke untuk lebih dulu menuju Fenkyu. Di sebuah rumah makan, Tipinggu bertemu dengan Jiang Yulang. Yulang membayarkan makanan yang dipesan Pinggu. Setelah selesai makan, Pinggu mengucapkan terima kasih dan pamit pada Yulang. Yulang membiarkannya pergi, tapi dia mengikuti Pinggu dari belakang. Sementara itu, Shoyu yang mengikuti tanda dari Dusa sampai di sebuah rumah. Kelima penjahat besar ada di dalam rumah itu. Tiba-tiba pintu rumah terbuka. Shoyu muncul di sana dan berpura-pura menjadi hantu. Para penjahat yang menyangka Shoyu sudah mati pun ketakutan. Shoyu pun tertawa. Dia berhasil mengerjai para penjahat besar. Tiba-tiba, Tu Jiao bertanya apakah Shoyu mengenal Luo bersaudara. Sementara Pinggu yang sedang berjalan diberitahukan oleh seorang pelayan bahwa ada yang sudah membayar kamar penginapan untuknya. Pria itu juga membelikannya makanan. Malam harinya Jiang Yulang mengunjungi Pinggu. Rupanya dialah yang sudah menyediakan semua itu untuk Pinggu. 姑娘，这糯米酒远近特别适合睡前小酌。 Mereka minum arak dan bercerita. 有幸相识，不知姑娘芳名？铁平姑。 Pagi harinya Pinggu terbangun dan marah-marah. Rupanya semalam Jiang Yulang menodainya ketika mabuk. Yulang mengaku salah, tapi dia mengatakan dia benar-benar mencintai Pinggu dan mau bertanggung jawab. Di sebuah rumah makan, Shoyu bertemu dengan Luo bersaudara. Shoyu mengatakan bahwa dia diberikan setengah harta Jiang Bihe untuk membiarkan Jiang Bihe selamat. Dia bermaksud memberikan separuh harta itu pada Luo bersaudara. Tentu saja Luo bersaudara menjadi senang sekali. Shoyu mengajak kedua orang itu ke rumahnya. Di luar sudah menunggu sebuah kereta dan seorang wanita cantik. Shoyu menyuruh mereka berdua untuk naik ke kereta itu. Kemudian mereka pun menuju tempat yang dikatakan Shoyu sebagai rumahnya. Luo bersaudara berusaha merayu wanita yang dibawa Shoyu. Tiba-tiba muncul tangan dari bawah tempat duduk yang memegangi Luo bersaudara. Wanita itu mengenal Luo bersaudara sebagai Ouyang Ding dan Ouyang Dang, dua penipu dari 10 penjahat besar. Ternyata wanita itu adalah penyamaran dari Tu Jiao. Ada masalah apakah antara Ouyang Ding dan Ouyang Dang dengan para penjahat besar yang lain? Akan kita bahas pada episode selanjutnya. See you guys on the next video.